tentang pemurnian ibadah kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-32, di mana bab ini akan membahas tentang al-khawfu minallah, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari ayat-ayat maupun hadis yang disampaikan, bab ini membahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibahas permasalahan tentang takut kepada Allah? Karena ada di antara manusia yang terjatuh di dalam kesyirikan dalam perkara takut ini. Ya, karena di antara jenis takut itu ada yang takut yang bentuknya syirik. Nanti akan disampaikan bahwa takut itu ada dua macam. Ada takut yang memang harus hanya untuk Allah. Nah, ini ketika diberikan kepada selain Allah atau rasa takut ini kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa menafikan tauhid, meniadakan tauhid. Dan juga dibahas pada bab ini tentang al-khawf karena menyambung pembahasan bab sebelumnya. Bab sebelumnya kan membahas tentang al-mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, dilanjutkan oleh penulis, dibahas tentang al-khawf, takut kepada Allah. Karena yang namanya cinta dan takut, cinta, harap dan takut itu merupakan penopang ibadah. Jadi ibadah itu haruslah dibarengi dengan cinta dan takut. Cinta, harap dan takut. Nah, ibadah itu harus terkandung di dalamnya al-mahabbatu, ya, di sana ada mahabbah, cinta kepada Allah, dan juga apa? Al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan khawf, seorang akan meninggalkan larangan Allah. Ini ibadah. Kemudian dengan mahabbah, seorang akan, mahabbah dan ar-roja, harapan dan takut, seorang akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ditanya, kenapa Anda sholat 5 waktu? Maka dia akan mengatakan, ya saya akan karena saya mengharap surga. Seorang cinta kepada Allah, cinta kepada surga yang Allah sediakan, maka dia melaksanakan sholat, maka dia menunaikan ibadah puasa, maka dia bersedekah karena mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang meninggalkan maksiat semisal zina, kenapa Anda tidak berzina? Maka dia akan mengatakan, ya karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga permasalahan takut, cinta, ini adalah permasalahan yang tidak bisa dipisahkan daripada seorang hamba. Karena di dalam dia menghambakan diri kepada Allah, haruslah ada di sana rasa cinta, haruslah di sana ada rasa harap, di sana ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau ada yang bertanya, mana yang harus dipupuk dan harus diperkuat? Atau mana yang harus dilebihkan? Apakah yang harus dilebihkan itu rasa cintanya, apa rasa takutnya? Ya, mungkin ada yang bertanya demikian. Dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita kepada Allah, dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang harus dilebihkan? Apakah yang harus dilebihkan atau dimenangkan itu rasa cintanya atau rasa takutnya? Nah, ini dibahas oleh para al-ulama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada yang mengatakan, yanbaghi an yughalliba janiba al-khawf atau janibul khawf. Hendaklah yang dimenangkan janibal khawf, ya betul. Hendaklah yang dimenangkan atau yang dilebihkan itu adalah rasa takutnya. Jadi ada yang berpendapat bahwa rasa takutnya itu harus lebih menang daripada rasa cintanya. Jadi takut kepada Allah itu harus dimenangkan daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Agar seseorang meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan. Dengan rasa takut itu dia akan meninggalkan kemaksiatan dan dia akan melaksanakan ketaatan.
Faqila, ada pula yang mengatakan, ada pula yang berpendapat, ya, yughalliba janiba ar-raja. Yang harus dimenangkan itu adalah rasa cinta, rasa harap. Alasannya apa? Ya, agar seorang itu optimis. Agar seorang itu apa? Optimis. Dan rasa optimis ini adalah rasa yang ini adalah suatu yang dipuji. Ya, suatu yang terpuji. Optimis itu adalah suatu yang terpuji. Lawannya adalah putus asa. Putus asa ini adalah sifat-sifat yang hendaknya dihindari, tercela. Jadi demikian. Nah, ada pula yang mengatakan, ya, qila, ada pula yang mengatakan, fi fi'li ta'ah yughalibu janibar raja. Ketika dalam melaksanakan ketaatan, maka yang dimenangkan itu adalah rasa harapnya. Tapi ketika dalam menjauhi kemaksiatan, maka yang dimenangkan adalah rasa takutnya. Jadi ada yang merinci demikian. Ya, ada yang merinci demikian. Ya, bahwa ketika dalam ketaatan atau mau melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang dimenangkan adalah rasa harap. Rasa cinta, rasa harap. Tapi ketika meninggalkan, dalam rangka meninggalkan kemaksiatan, maka yang dimenangkan adalah rasa takut. Ya. Ya, ada juga yang berpendapat demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika sakit, yang dimenangkan adalah rasa harap. Sehingga tidak putus asa dari rahmat Allah. Tapi ketika dalam keadaan sehat, yang dimenangkan adalah rasa takut. Sehingga tidak menjadikan dia bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini ada 4 pendapat demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Walhasil memang ada khilaf di antara para ulama. Kita tidak bisa menguatkan satu dari 4 pendapat ini. Karena seandainya kita menguatkan pendapat yang rinci tadi, misalkan tadi kan pada pendapat yang ketiga dikatakan, ketika dalam rangka melaksanakan ketaatan, maka yang dimenangkan adalah rasa harap. Ya. Akan tapi dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, dalam ayat malah disebutkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ya, orang-orang yang mereka menginfakkan daripada harta yang mereka infakkan tapi hatinya apa? Takut, cemas. Ya. Artinya apa? Takut kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut juga perlu dipupuk meskipun dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Nah, kemudian ada wallahu alam ucapan Al-Imam Ahmad yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yan bagi an yakuna khaufu wa raja'uhu wahida. Ya, Imam Ahmad menjelaskan bahwa hendaknya takut dan harap, takut dan cinta itu dalam level yang sama. Ya. Tidak boleh satu dari yang lainnya itu lebih besar atau mengalahkan satu yang dengan satu mengalahkan yang lain, tidak bisa. Apa alasan beliau? Ya, karena takut dan cinta atau takut dan harap itu seperti ibaratnya adalah dua sayap burung. Ya, kalau sampai salah satunya itu kalah, tidak imbang, ya burungnya akan jatuh. Ya, burungnya akan jatuh. Ya, walhasil memang ada perbedaan di kalangan para ahli ilmu tentang hal ini, ya, dan tidak perlu untuk diperdebatkan secara mendalam. Nah, yang jelas, ya, ketika kita beribadah kepada Allah, baik itu dengan melaksanakan ketaatan maupun dalam rangka meninggalkan kemaksiatan, dua hal ini harus dibawa, harus dimunculkan. Bahwa kita ini mengharap pahala dari Allah dan kita ini takut kepada azab Allah. Jangan sampai nanti seperti orang sufi. Ya, di antara ucapan mereka, ya Allah, jika aku ini beribadah kepadamu karena aku mengharap surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam surga. Ya. Ini doa ajaib ya. Kalau aku meninggalkan maksiat ini karena takut kepada nerakamu ya Allah, maka
masukkanlah aku ke dalam neraka. Kan ada yang demikian. Jadi mereka menganggap bahwa hal semacam itu bukanlah keikhlasan. Jadi mereka menganggap beribadah, mengharap surga, meninggalkan maksiat, takut kepada neraka, itu bukan ikhlas, kata mereka. Padahal salah. Ya, justru di dalam Islam, seorang harus memupuk ini. Cinta, harap, takut, ini dipupuk semuanya. Ya. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, tidak menafikan keikhlasan. Ya. Itulah ikhlas, justru itulah ikhlas. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa untuk berlindung dari neraka. Ya, berdoa mengharap surga. Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus fa innaha ahlal jannati wa awsatuha. Kalau kau minta kepada Allah, minta surga Firdaus. Jadi bukan hanya sekedar dalam ibadah kita mengharap surga, justru betul-betul disuruh minta. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walhasil memang ketika orang beribadah, landasannya itu perasaan ataupun akal, ya itu akan menyimpang. Sebagaimana orang-orang sufi yang demikian, yang mereka ya, sebagian mereka mungkin, wallahu alam, kita tidak bisa memukul rata, sebagian mereka ya mengatakan dalam doanya, kalau aku ibadah kepadamu ya Allah karena mengharap surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku meninggalkan maksiat kepadamu karena takut neraka, maka maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ya, ini doa yang sesat dan menyesatkan. Naam, ini terkait dengan mana yang harus dimenangkan antara rasa takut dan harap atau cinta itu. Adapun takut itu sendiri ada dua macam. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal khaufu aqsam. Takut itu ada macamnya. Al-awwal, jenis yang pertama adalah khauful ibadati wat tadzalluli wat ta'zimi wal khudu'. Rasa takut yang merupakan ibadah, yang merupakan penghambaan diri, yang merupakan pengagungan untuk yang ditakuti, ya, serta ketundukan kepada yang ditakuti. Ini adalah khauful ibadah. Ya, rasa takut yang merupakan al-ibadah. Ada juga yang menyebutkan dengan khaufus sir. Ya, rasa takut yang tersembunyi. Ya, takut yang tersembunyi, khaufus sir. Ya. Rasa takut yang semacam ini, ya, takut yang merupakan ibadah, yang merupakan pengagungan, yang merupakan ketundukan, ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. La yasluhu illa lillah. Tidak boleh diberikan rasa takut yang semacam ini kecuali hanya untuk Allah. Faman asyraka fihi ma'allahi ghairahu fahuwa musyrikun syirkan akbar. Maka barang siapa yang kemudian dia takut dengan rasa takut semacam ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perkara syirik besar. Takut kepada manusia, dalam rangka ibadah, dalam rangka pengagungan, dalam rangka ketundukan, penghambaan diri kepadanya, penghinaan diri kepadanya, maka ini syirik. Ya. Semacam orang yang takut kepada patung-patung sesembahan, ya, atau takut kepada orang-orang yang telah mati dalam rangka pengagungan kepada mereka, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dan ini wallahu a'lam, ya, ditakutkan betul-betul terjatuh dalam syirik yang besar. Adapun jenis takut yang kedua adalah al-khaufu tabi'i. Rasa takut yang alami. Ya, yang itu merupakan tabiat manusia. Tidak mau tidak, manusia harus ada takut ini. Ya. Fahadha fil asli mubah. Maka asalnya takut yang tabi'i, takut yang alami ini asalnya adalah mubah. Ya. Dalilnya apa? Kok dibolehkan takut ini? Meskipun ini untuk selain Allah tidak masalah karena ini adalah takut yang alami. Contohnya, ya, atau contoh ini sekaligus menjadi dalil. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka surat Al-Qasas ayat 21. Ayat 21. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Allah menceritakan ketika beliau keluar dari negeri Mesir lari. Fa kharaja minha khaifa yataraqqab. Nabi Musa lari, takut. Ya, daripada kejaran Firaun dan bala tentaranya. Keluar dari negeri Mesir. Ya. Dan Nabi Musa juga diceritakan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Qasas juga ayat 33. Doanya Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah. Allah berfirman, "Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah membunuh satu jiwa dari mereka. Aku takut kalau mereka membunuhku. Takut dibunuh itu perasaan yang apa? Manusiawi, itu perasaan yang alami. Ya, kalau ada orang bawa parang ngancem jenengan lari, ini bukan takut syirik, tidak. Ini bukan termasuk kemudian, wah, Anda ini takut kepada selain Allah, Anda musyrik. Ya. Bukan, ini takut yang alami. Takut kena pisau. Ya. Asalnya adalah mubah, boleh. Hanya saja jika rasa takut ini ya memberikan konsekuensi atau menjadikan seseorang itu meninggalkan kewajiban atau menjadikan seorang melakukan sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Kalau takut yang tabi'i ini, alami ini, ya, kemudian menjadikan seorang meninggalkan hal yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, maka bisa menjadi perkara yang haram. Ya. Tapi jika itu hanya sesuatu yang mubah, tidak menjadikan dia meninggalkan kewajiban, tidak menjadikan dia melakukan yang haram, ya. Bahkan konsekuensi atau menjadikan dia hanya melakukan hal-hal yang mubah, maka boleh-boleh saja. Ya, ini tidak masalah. Ya. Contoh juga, ya banyak tentunya contoh takut alami ya, takut kena api. Nah, termasuk di hari-hari ini takut kena virus corona. Ini perkara yang mubah. Ini takut yang alami, yang tabii. Jangan nanti dikatakan, wah Anda ini lebih takut kepada virus daripada takut kepada Allah. Bukan. Karena memang ya virus ini benar-benar ada dan bisa memadaratkan manusia sehingga wajar kalau orang itu takut. Dan ini sama sekali tidak menafikan tauhid. Ya. Ini sama sekali tidak menafikan tauhid. Kecuali kalau mengarah kepada yang haram. Ya, takut kepada corona menjadikan dia berdoa kepada wali yang telah mati. Ini haram. Jatuh dalam syirik. Takut kepada corona menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Haram. Takutnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Jadi takut itu ada dua macam. Takut pada singa, takut kalau diterkam singa, takut ke hewan buas. Ya, ini suatu yang alami. Ya, bukan kemudian syirik, takut kepada selain Allah, tidak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita akan ambil ayat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti. Maksudnya menakut-nakuti kamu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan kawan-kawannya, awliya'ahu. Ya, pasukannya, kawan-kawannya syaitan. Siapa? Ya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Kalau di zaman Nabi ya orang-orang kafir Quraisy. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku dan takutlah kepadaku, hanya kepadaku ya, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini menjadi dalil akan seorang itu untuk diperintahkan takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seorang hamba di dalam kehidupannya mesti akan menjumpai musuh-musuh. Karena ketika seorang itu berbuat taat kepada Allah, pasti akan ada wali-wali syaitan yang akan memusuhinya. Syaitan itu musuh kita, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Yang dari golongan manusia, setan-setan itu ya temannya setan-setan golongan jin. Ya disebutkan dalam ayat ini tadi. Ya, yukhawifu awliya'ahu. Ada wali-wali syaitan dari golongan manusia itu ada. Nah, maka hendaknya ini tidak menjadikan kita mundur daripada ibadah kepada Allah. Tidak menjadikan kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan jihad, ya, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut ancaman manusia. Hendaknya tidak. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah jenis takut yang dilemparkan oleh syaitan di dalam hati kita. Ini adalah ketakutan yang dilemparkan oleh syaitan ya di dalam jiwa kita. Maka patut untuk kita tancapkan dalam benak kita apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fal wajibu 'alaika an ta'lama annal iqdama 'ala kalimatil haq laisa huwa alladhi yudnil ajal. Wajib untuk kita yakini bahwa ketika kita maju membela kalimat yang benar, tidaklah itu menjadikan ajal kita semakin dekat. Sebaliknya, walaisa sukutu wal jubnu walladhi yub'idul ajal. Sebagaimana tidak pula meninggalkan dakwah itu menjadikan kita hidup langgeng, hidup lama, menjauhkan kita dari ajal, itu juga tidak. Jadi kita ngomong hal yang benar, menyampaikan hal yang benar itu tidak menjadikan ajal kita semakin dekat, karena ajal itu sudah dipastikan. Kapan waktunya sudah dipastikan, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, tidak ada yang bisa mempercepat, memperlambat, ya. Jadi ajal itu sudah hal yang pasti. Jadi kalaupun kita berdakwah, menyampaikan hal yang benar, ditakut-takuti oleh manusia, sama sekali itu tidak mendekatkan ajal kita, tidak menjadikan ajal kita semakin dekat. Sebagaimana pula kalau kita ini diam, tidak mau dakwah karena takut, itu pun juga tidak menjadikan ajal kita semakin jauh. Jadi sama saja, ajal kita itu sudah dipastikan oleh Allah, maka jangan sampai rasa takut kita ini menjadikan kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksudnya. Ini yang hendaknya kita camkan. Anda dakwah, ya, itu tidak akan mendekatkan ajal Anda. Meninggalkan dakwah tidak bisa menjadikan ajal Anda semakin jauh dari Anda. Tidak, karena ajal sudah. Dakwah mau tidak dakwah, kalau jatuh mati, ya mati. Meninggal, ya meninggal. Ya. Nah, ini cara agar kita tidak dilemparkan was-was dan takut oleh syaitan di dalam hati kita. Sehingga menjadikan kita meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Karena ini tadi rasa takut yang haram. Kalau menjadikan seorang itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, ini rasa takut yang diharamkan. Sebagaimana kisahnya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid itu apa yang kurang? Beliau ini hidupnya jihad. Tapi toh beliau tidak mati itu di jalan di peperangan, bahkan beliau meninggalnya di atas ranjang. Namun di sisi lain ada manusia-manusia yang takut berjihad sehingga mereka tidak berangkat. Toh qadarullah dia dibunuh di rumahnya. Artinya tetap akhirnya terbunuh juga. Meskipun dia meninggalkan jihad, tidak berperang, toh akhirnya terbunuh juga. Tapi Khalid bin Al-Walid yang berangkat jihad di panglima perang yang terkenal, Saifun min Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, malah meninggal. Ya, bukan dibunuh, ya meninggal di atas ranjangnya. Sehingga majunya kita, berangkatnya kita berjihad, berangkatnya kita berdakwah, berangkatnya kita menyampaikan yang hak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak sama sekali tidak menjadikan ajal kita semakin dekat. Jadi tidak perlu was-was, tidak perlu takut. Sebagaimana pula kalau seorang meninggalkan
hal ini, jalan dakwah ini tidak menjadikan mereka hidupnya semakin panjang, semakin langgeng, tidak. Ya, sehingga tidak perlu was-was, tidak perlu takut. Ya, sampaikan yang benar, kulil haq walau murran, sampaikan yang hak meskipun konsekuensinya kadang pahit. Ya, namun tentu dalam dakwah harus ya, belajar. Ya, tentunya butuh ilmu. Mempertimbangkan maslahat dan madarat itu tentunya dibutuhkan. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, dari ayat ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Dari surat Ali Imran ya, ayat yang ke 175 ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Yang pertama, ya, faedah yang pertama, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Rasa takut itu termasuk ibadah, maka wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Ini rasa takut yang mana? Rasa takut yang ibadah tadi. Kalau takut takut yang tobi'i, ya ini sesuatu yang mubah, meskipun bukan kepada Allah pun boleh. Seperti tadi takut diterkam singa, takut dililit ular, takut disengat kalajengking. Ya, ini sesuatu yang tobi'i, ya, ini alami. Tapi rasa takut ibadah, maka hanya untuk Allah. Wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Murni untuk Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, anna sarfal khawfi li ghairillahi syirkun. Ya, ka'an yakhafa min ghairillahi min wasanin aw taghutin an yusibahu bima yakrah. Karena rasa takut ibadah itu hanya untuk Allah, wajib diikhlaskan hanya untuk Allah, maka kalau diberikan kepada selain Allah, maka itu menjadi kesyirikan. Ya, seperti takut kepada apa? Patung, ya, takut kepada berhala, takut kepada tohut, ya, takut kalau sampai-sampai dia menimpakan keburukan kepada kita, padahal tidak bisa menimpakan keburukan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir, ya, pelajaran yang terakhir dari ayat ini adalah at-tahdziru min kaidis syaitan. Peringatan daripada tipu daya syaitan. Apa tipu daya syaitan yang dimaksud? Ya tadi dalam ayat disebutkan, setan itu akan nakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan wali-walinya dari golongan manusia. Teman-temannya dari golongan manusia, pasukannya dari golongan manusia. Sehingga wajar kalau ada orang yang di jalan yang benar itu kemudian dilawan, dimusuhi sama manusia yang lain yang di atas jalan kesesatan. Itu suatu yang wajar, tidak perlu takut, tidak perlu risau. Dan itulah makar syaitan yang mana mereka bertujuan untuk liyasuddan nas an sabilillah, untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghalangi manusia daripada jalan Allah. Ya, kadang dilakopi dengan lakop-lakop yang jelek, kadang diancam dengan ancaman-ancaman yang keras. Sudah suatu yang wajar. Ya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan aduan syayatinal jinni wal ins. Ya, yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Memang sudah menjadi sunatullah bagi orang-orang yang beriman itu akan dijadikan musuh-musuh, baik itu dari setan golongan jin maupun setan golongan manusia, yang mana mereka ini bekerja sama. Ya, bekerja sama, menghiasi sesuatu yang baik, menghiasi sesuatu yang jelek digambarkan kebaikan, kemudian menggambarkan sesuatu yang baik itu kejelekan. Sebagai bentuk apa? Hururon, nipu manusia. Menipu manusia. Manusia ditakut-takuti. Nah, ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh penulis pada bab 32 ini, yaitu yang membahas tentang al-khauf, rasa takut. Jadi rasa takut itu bagian dari ibadah. Jadi sekedar kita memupuk takut dalam hati kita, takut kepada Allah, takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah, itu ibadah. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, cinta, menumbuhkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada surga, cinta kepada para nabi, cinta kepada orang soleh. Itu juga ibadah. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Ibadah hati. Kita tidak mengeluarkan uang, kita tidak, bahkan tidak perlu kemudian tidak harus mengucapkan. Karena ini adalah amalan hati. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis adalah surat Al-Ankabut ayat yang ke-18. Ya.
mohon maaf, surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Walam yakhsha illallah. Faulaika, fa'asa ulaika. Maka diharapkan mereka itulah, ya, ayakunu minal muhtadin, yang termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang kedua yang disampaikan oleh penulis. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-18 ini, Allah menyebutkan tentang rasa takut juga. Ya, tapi bukan lafaz khauf. Bukan khaufa ya khaufu, tapi khosya yakhsya. Khosyah. Ya. Jadi ada al-khauf, ada al-khosyah. Kalau ada yang bertanya, apa perbedaan antara al-khauf dan khosyah? Karena kalau dalam bahasa Indonesia, ya dua-duanya diterjemahkan sama, takut. Khauf diterjemahkan takut, khosyah juga diterjemahkan apa? Takut. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa sih perbedaan antara, ya, al-khauf dengan al-khosyah di sini? Maka di antara yang menjelaskan itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa khosyah itu termasuk dari jenis khauf. Jadi khauf itu lebih umum, khosyah itu lebih khusus. Sama-sama kalau dalam bahasa kita mungkin diartikan takut. Akan tapi asalnya khosyah itu akhassu minal khauf. Atau khosyah itu adalah naun minal khauf. Khosyah itu bagian dari khauf. Khosyah itu sesuatu yang lebih khusus, lebih rinci daripada khauf. Khauf ini umum. Nah, termasuk bagian dari khauf itu khosyah. Ya. Dan khosyah ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Ya, selain surat At-Taubah ayat 18, Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, ya, dalam surat yang lain, yaitu surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya. Sehingga dari sini, atau kita artikan dulu, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang berilmu saja. Orang yang berilmu saja. Sehingga dari sini, di antara perbedaan atau di antara yang mengkhususkan khosyah daripada khauf adalah, khosyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu terhadap yang ditakuti. Ini khosyah. Ya. Annal khosyata takunu ma'al ilmi bil makhsyiyyi wa halihi. Ya, termasuk dari bagian rasa takut itu adalah khosyah. Khosyah itu yang bagaimana? Khosyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan adanya ilmu terhadap siapa yang ditakuti. Ya. Maka tidak mungkin muncul khosyah dari orang yang jahil. Ya, ini. Jadi khosyah tidak mungkin keluar atau muncul daripada orang yang jahil. Karena harus ada ilmu khosyah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal khosyata takunu bisababi azamatil makhsyi. Bahwa khosyah itu adalah rasa takut yang muncul karena adanya kebesaran sesuatu yang ditakuti. Keagungan yang ditakuti. Bikhilafil khauf, beda dengan khauf. Khauf secara umum bisa jadi khauf itu bukan karena yang ditakuti itu adalah suatu yang agung, yang besar, enggak. Mungkin karena kelemahannya si penakut itu, orang yang takut itu.
Ya, faqad yakunu min dha'fil khaifi la min quwwatil makhuf. Jadi rasa takut itu muncul ya karena adanya pengagungan atau adanya keagungan yang ditakuti. Tapi kalau khauf, ya khauf itu muncul ya bisa jadi karena apa? Lemahnya orang yang takut itu. Sebenarnya yang ditakuti ini tidaklah punya keagungan, tidaklah punya kebesaran, tapi karena yang takut ini lemah, makanya dia takut. Tapi kalau khosyah, khosyah itu adalah khosyah itu muncul karena keagungannya yang ditakuti. Ya. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang punya keagungan al-azamah. Masa orang takut kepadanya. Nah, ini masuk dalam ranah khosyah. Dengan ilmu. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah. Ilmu tentang azab Allah. Ilmu tentang nikmat yang Allah janjikan. Surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul yang namanya apa? Khosyah. Sehingga khosyah itu lebih khusus. Khosyah ini lebih khusus daripada al-khauf. Dan wallahu a'lam tingkatannya lebih tinggi daripada al-khawf. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdah. Seorang wajib ya, khasyah itu hanya diberikan untuk Allah. Ya diterjemahkan apa khasyah? Ya takut. Jadi khauf dan khosyah ya kalau dalam bahasa kita dua-duanya diterjemahkan dengan kata takut. Hanya saja khosyah tadi lebih tinggi karena khosyah itu dibarengi dengan ilmu dan dibarengi dengan keagungannya yang ditakuti. Tapi kalau al-khauf bisa jadi orangnya jahil, tidak tahu sebenarnya. Tapi dia takut aja. Dan juga rasa takut itu kadang muncul dari sesuatu yang tidak punya kebesaran, tidak punya keagungan. Muncul karena kelemahannya yang takut itu. Nah, maka khosyah, takut itu hendaknya diikhlaskan hanya untuk Allah atau wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terkait dengan ini hadis yang mungkin bisa menjadi penambah kekuatan kita, penambah keimanan kita. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya hadis hasan sahih. Nabi bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, ya, ketahuilah. Sesungguhnya sekiranya umat ini, seluruh manusia ini, berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali itu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u, sekiranya mereka berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Sekiranya mereka berkumpul untuk memadaratkanmu, niscaya mereka tidak akan mampu memadaratkanmu dengan sesuatu apapun kecuali apa yang juga Allah telah tuliskan atasmu. Nah, ini termasuk sesuatu yang agar memupuk rasa takut kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari was-was, takut kepada manusia, takut kepada selain Allah. Mau ngomong A, takut. Mau bilang B, takut. Mau dakwah, takut. Amar ma'ruf nahi mungkar, takut. Nah, maka termasuk yang bisa menguatkan hati kita adalah hadis ini. Bahwa sekiranya seluruh manusia ini kumpul nih, mau memadaratkan kita, itu tidak akan mungkin kecuali sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini hampir sama dengan tadi ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Engkau berdakwah tidak menjadikan ajalmu semakin dekat. Engkau meninggalkan dakwah tidak menjadikan ajalmu semakin jauh. Engkau beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah tidak menjadikan ajalmu semakin dekat. Sebagaimana kalau engkau meninggalkan ketaatan kepada Allah juga tidak menjadikan ajalmu semakin jauh. Jadi ini termasuk yang menguatkan hati kita. Ini terkait dengan rasa takut yang diada-ada oleh syaitan ya. Bukan takut yang benar-benar takut. Semisal, memang benar-benar nih ya, ada orang yang mengalungkan celuritnya di leher kita.
Ya, ini betul, ini bukan hanya was-was, bukan hanya syaitan mau menimbulkan was-was rasa takut dalam hati kita, tapi memang betul-betul orang ini sudah mengalungkan celuritnya di leher kita. Nah, dalam hal seperti ini, maka seorang dibolehkan, ya, karena dalam keadaan darurat, ya, kalaulah mungkin dia dipaksa untuk minum khamar, dia minum khamar tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, dia meyakini sebenarnya khamar ini haram, tapi bagaimana lagi karena celurit ini sudah ngalung di leher saya. Nah, ini dalam keadaan darurat seperti ini beda. Ini bukan takut yang dibuat-buat, tapi memang betul. Ya, tapi kalaulah seorang memilih kemudian rela meninggal daripada melakukan hal yang haram pun, maka juga itu ada sisi benarnya. Dan satu orang dengan orang yang lain mungkin berbeda. Mana yang lebih utama baginya mungkin berbeda. Apakah yang lebih utama bagi dia memilih kematian, ataukah yang lebih utama bagi dia untuk minum khamar. Ini mungkin person yang satu dengan person yang lain, satu orang dengan orang yang lain mungkin beda. Mana yang lebih utama. Ya, di antara yang disebutkan, kalaulah memang dia hidupnya selama ini tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Selama ini dia hidup ya tidak ada andilnya untuk manusia, maka wallahu a'lam lebih utama baginya untuk memilih kematian. Sehingga dia tidak terjatuh dalam hal yang haram. Ya. Tapi ala kulli hal, ya, ini dalam keadaan darurat. Ya, ini dalam keadaan darurat. Bukan hanya sekedar was-was. Wah, Pak, nanti kalau saya ke sana nanti takut saya gini, Pak, nanti kalau ke sana. Ah, ini. Maka katakan, engkau maju dalam medan jihad tidak mendekatkan ajalmu. Engkau meninggalkan medan jihad tidak menjauhkan ajal. Sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memadaratkanmu, tidak mungkin mereka bisa memadaratkanmu kecuali itu sudah menjadi takdir Allah. Artinya apa? Seandainya engkau lari pun, takdir Allah pasti akan mengejar engkau. Seandainya kita lari dari kewajiban pun, takdir Allah ini pasti datang kepada kita. Kalau memang takdir kita sudah mati, ya kita akan mati. Ya, maka ini termasuk hadis yang menguatkan hati atau menguatkan keyakinan. Ya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Sekiranya manusia kumpul memberi manfaat padamu, mereka berniat memberi manfaat padamu dengan sesuatu, tidak mungkin bisa kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan juga sebaliknya, wala ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Mereka kumpul ingin madaratkan engkau dengan sesuatu, tidak mungkin itu terjadi kecuali itu sudah Allah tuliskan atas dirimu. Nah, ini kemudian faedah yang kedua dari surat At-Taubah ayat 18 ini adalah anna syirka la yanfa'u ma'ahu amal. Syirik itu tidak menjadikan amalan itu tidak bermanfaat. Artinya apa? Kalau ada orang dalam dirinya ada kesyirikan, syirik besar, maka amalan-amalan yang lainnya itu tidak ada artinya. Seperti halnya begini, gaji Anda ini tiap hari 100.000, dikalikan 30 hari, dikalikan setahun, 100.000 kali 30 kali 12 bulan, dikalikan umur Anda sekian-sekian, tapi di akhirnya, di ujungnya dikalikan 0. 1.000 kali 1.000 kali 1.000 kali 10.000 kali 1 juta kali ini, terakhir kali 0. Hasilnya apa? 0. Itulah kesyirikan. Sebanyak apapun ibadah, maka syirik ini sangat fatal. Sebanyak apapun ibadah, ya, tapi kalau ada syirik besar di situ, maka 0. Ya. Taib. Kemudian faedah yang ketiga, anna imaratal masajidi innama takunu bi ta'ati wal amali shalih la bi mujarradil bina. Nah, ini faedah penting nih Bapak Ibu sekalian. Yang namanya memakmurkan masjid itu, ya, yang namanya memakmurkan masjid itu adalah dengan amalan-amalan ketaatan, dengan amalan-amalan soleh di sana. La bimujarradil bina, bukan hanya sekedar bangun masjid. Bukan hanya sekedar mendirikan masjid. Ya. Jadi yang namanya memakmurkan masjid itu dengan kita memakmurkan masjid dengan amal-amal soleh. Bukan sekedar apa? Membangun wujud masjid itu. Apakah kemudian tidak boleh nih orang bangun masjid? Bukan itu maksudnya.
Bangun masjid ini pahalanya besar. Ya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid untuk Allah, maka Allah bangunkan dia rumah di surga. Jelas. Menjadi pengurus masjid, pahalanya besar. Tapi jangan hanya ngurusi, jangan hanya bangun, suka senengnya cuman bangun, wah ini ada bangun masjid, saya donasi nih, batanya sekian, saya donasi nih. Tapi tidak datang ke masjid. Dia pernah datang ke masjid. Masjidnya kosong, masjidnya sepi. Ini bukan memakmurkan masjid. Sekali lagi, bukan kemudian meremehkan mereka yang mengurusi urusan masjid, takmir masjid. Bukan. Itu adalah pahala, itu adalah ibadah, jelas. Tapi memakmurkan masjid itu kata beliau adalah takunu, kata Syekh Shalih Fauzan, takunu bitaati wal amali soleh. Dengan kita berbuat ketaatan di sana, dengan kita beramal soleh di sana. La bimujarradil bina, bukan sekedar sibuk sana kemari ngurusi, ayo masjidnya ini, tapi tidak pernah dimakmurkan. Ya. Ini seperti orang yang ribut pada iuran beli keranda. Kadang orang bangun masjid itu sama dengan beli keranda. Maksudnya apa? Kalau mau beli keranda, oh, saya yang beli kerandanya. Ya. Atau saya yang iuran apa? Beli besi, bahan besinya. Saya yang bayar tukangnya untuk ngelas keranda itu. Tapi giliran ditanya, siapa yang mau pertama kali naik? Siapa yang mau pertama kali naik keranda? Tidak ada yang mau. Maka jangan sampai bangun masjid itu seperti itu. Ya. Kalau mau sedekah bangun masjidnya aja, wah semangat. Giliran memakmurkannya, kosong. Sekali lagi, bukan berarti kemudian meremehkan Anda donasi, Anda mengurusi, Anda membangun masjid. Bukan. Itu pahala, itu besar, itu termasuk wakaf. Ya, itu termasuk wakaf yang insya Allah pahalanya mengalir. Tapi kita juga diperintahkan oleh Allah memakmurkan masjid. Dan disebutkan tadi besar sekali faedahnya, ya, besar sekali pahalanya. Bahkan Allah cap orang-orang yang memakmurkan masjid itu ya hanya orang beriman saja. Hanya orang beriman yang memakmurkan masjid Allah. Artinya kalau ada yang memakmurkan masjid Allah, insya Allah dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini adalah al-hathu ala imaratil masajidi hissiyan wa ma'nawiyan. Ya. Kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid, ya, baik secara maknawi maupun hissi. Secara kasat mata maupun secara tidak kasat mata. Ya, diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah mengambil dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis. Ini sepertinya ada perbedaan ini. Jadi kalau di buku terjemahan ini, yang disebutkan kedua itu surat At-Taubah ayat 18. Ini sama dengan Al-Qaulul Mufid. Tapi yang di kitabnya Syekh Shalih Fauzan, yang disebutkan duluan itu yang tadi, surat Al-Ankabut ayat 10 dulu. Tapi tidak masalah, hanya sedikit terbalik saja. Taib, yang ketiga, dalil yang ketiga. Ya, insya Allah kita selesaikan ayat-ayatnya hari ini. Untuk dua hadisnya, insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang, karena waktunya tinggal 10 menit. Karena penulis di sini menyampaikan 5 dalil. 3 ayat, 2 hadis. Kita selesaikan ayatnya hari ini. Ayat yang terakhir adalah surat Al-Ankabut ayat 10. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Ya. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wala in ja'ahu nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Jadi ada orang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya, kemudian kalau dia disakiti karena keimanannya kepada Allah tersebut, maka dia menganggap menganggap gangguan manusia itu, fitnah manusia itu seperti azab Allah atau sebagai azab Allah. Jadi ketika dia beriman, akhirnya kemudian diuji tentunya, diganggu manusia, orang yang beriman kemudian dimusuhi manusia, maka dia
menganggapnya sebagai azab dari Allah. Akhirnya apa? Dia meninggalkan keimanan itu, mundur dari keimanannya. Ya kemudian Allah berfirman, wa in ja'ahu nasrun min rabbik. Tapi kalau datang pertolongan dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, la yaqulun, mereka akan berkata, inna kunna ma'akum. Sesungguhnya kami itu bersama kalian. Maksudnya kami ini juga beriman loh bersama kalian. Kalau sudah datang kemenangan, dia mengatakan kami ini juga beriman bersama kalian. Maka Allah bantah, awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Artinya, apapun yang dia tampakkan daripada zahir amalannya, Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Jadi orang-orang munafik yang kemudian kalau mereka kaum mukminin itu diganggu manusia, mereka tidak mau ikut-ikutan, tidak mau nanggung, tidak mau membela, tidak mau berjuang. Tapi giliran dapat kemenangan, mereka mengatakan, inna kunna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Ya, karena apa? Ya mereka orang munafik, mereka takut kepada manusia. Nah, ini dibahas dalam perkara al-khauf juga. Karena yang menjadikan mereka bersikap seperti ini diantaranya adalah apa? Karena mereka takut kepada manusia. Ya, bahkan menganggap gangguan manusia itu sebagai azab Allah. Ya. Ya, sehingga dari ayat ini, di dalam ayat ini terkandung bahwa ya, khauf dari manusia, ya, yang kemudian takut kalau manusia itu mengganggu gara-gara kita beriman, ya, ini termasuk rasa takut yang tercela, yang melazimkan lemahnya iman. Takut kepada manusia, takut kepada gangguan manusia, karena disebabkan keimanan kita. Ya, jadi kalau saya beriman nanti saya diganggu manusia nih, nanti saya dimusuhi nih. Takut semacam ini melazimkan lemahnya iman. Jadi kalau ada rasa takut-takut seperti itu Bapak Ibu, itu menunjukkan kelemahan hati kita. Menunjukkan kelemahan hati kita. Maka hendaknya kita tadi singkirkan dengan keterangan-keterangan yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Di antaranya dengan hadis. Kalaulah manusia kumpul pengen menyakitimu, tidak mungkin bisa. Kecuali apa yang Allah takdirkan. Engkau beriman kepada Allah tidak menjadikan ajalmu semakin dekat. Sebagaimana kalau engkau kufur, na'udzubillah, tidak menjadikan engkau kekal di dunia. Pasti mati juga. Naam, sehingga jangan sampai kita takut kepada manusia karena keimanan kita. Artinya kita takut diganggu gara-gara kita beriman. Yang akhirnya apa? Menjadikan kita lemah iman kita. Jangan. Nah, ada 4 pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dari ayat ini. Yang pertama, anal khaufa min adzan nas bisa babil iman khaufun min ghairillah. Bahwasanya takut dari gangguan manusia disebabkan karena keimanan yang dimiliki, maka itu termasuk takut kepada selain Allah. Artinya jangan sampai kita takut manusia karena keimanan kita, jangan. Ya, jangan sampai kita takut manusia gara-gara kita menjadi orang beriman, jangan. Karena itu ya termasuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melazimkan lemahnya iman, berarti orang itu lemah imannya. Kemudian faedah yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah, wajib sabar kalau diganggu di jalan Allah. Ya, itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Artinya orang yang di jalan Allah pasti diganggu. Mesti ada gangguannya. Kemudian yang ketiga, dana'atu hammatil munafiqin. Ayat ini juga menunjukkan rendahnya himmah orang-orang munafikin. Jadi kemauannya orang-orang munafikin itu hina. Tekadnya orang-orang munafikin itu sangat-sangat rendah. Tidak ada tekadnya. Karena namanya juga orang munafik, diganggu sedikit, mundur. Giliran dapat kemenangan, sok-sokan, saya kan sama kalian. Saya akan beriman seperti kalian. Jadi ini rendah, sifat rendahnya orang-orang munafik. Bermuka dua, menjilat. Nah. Kemudian yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala. Ya, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang penetapan ilmu bagi Allah. Artinya betul-betul Allah itu punya ilmu.
Makanya Allah menyebutkan alaihissallahu bi'alama fi suduril alamin, atau ya awalaisallahu, mohon maaf, awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 ayat, 3 dalil daripada bab yang ke-32 ini. Biiznillah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan membaca 2 hadis yang disampaikan oleh penulis. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan atau koreksi, kami persilahkan. Kemarin banyak ibu-ibu yang tanya, waktu pelajaran bahasa Arab yang ditanya malah masalah ini. Mungkin sekarang ada pertanyaan, boleh disampaikan, tidak harus yang terkait dengan materi. Kalau ada. Saya mau nanya Ustadz, boleh? Sepertinya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang angkat tangan. Oh, ada. Ya, silakan ini Bu. Dengan Bu Nina, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh mau nanya tentang yang tadi Ustadz bilang khauf itu, Ustadz. Batasan khauf itu sampai di mana gitu? Misalnya kalau tadi kan yang satu lagi itu sudah jelas batasannya. Misalnya sekarang gini, Ya, kalau ya. apakah khauf itu sama dengan takut secara umum dalam artian bahasa Indonesia? Misalnya gini, kalau misalnya saya ingin menyeberang sungai, saya takut, itu tuh masuk khauf. Atau misalnya saya takut sama orang jahat, atau saya takut sama hantu, atau saya takut sama apa itu juga termasuk dalam khauf. Jadi batasan khauf itu sampai di mana? Atau apa itu khauf itu memang umum seperti takut dalam bahasa Indonesia? Begitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana sudah buka, cuman katanya harus disetujui oleh Maaf. sendiri. Sudah dibuka sebenarnya. Oh, maaf kalau harus lewat itu, lewat host atau moderator. Atau saya nggak bisa dengar ya, nggak kedengeran. Oh, halo? Assalamualaikum. Ya. Mbak Nina? Ya, dengar. Ya. Saya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semua udah di-unmute sama moderatornya. Oh, tapi saya sudah buka sudah. Iya, karena punya saya sekarang tiba-tiba mute. Oh. Ustadz Agus, mungkin saya tulis. Oh iya, silakan Bu. Ini sudah kedengeran, alhamdulillah. Jadi ini sekarang siapa yang nanya dulu? Atau saya? Ustadz dengar saya? Iya, sudah Bu, silakan. Oke. Ya, yang saya ingin tanyakan Ustadz tentang yang khauf itu, Ustadz. Ya. Kan tadi Ustadz bilang, saya mau nanya apa tuh batasan dari khauf itu, batasan khauf yang artinya takut, itu apakah sama dengan takut dalam bahasa Indonesia? Karena gini, batasan umum ini, apakah misalnya saya takut menyeberang sungai, atau saya takut sama hantu, atau saya takut sama orang jahat, atau saya takut kalau saya nggak lulus, atau itu apakah masuk dalam khauf gitu? Khauf yang tercela kepada selain Allah itu ya? Iya, selain Allah gitu, pokoknya yang itu. Apakah itu masuk dalam khauf secara yang terlarang itu ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Barakallahu Fik. Ya, kasih. Sepertinya Ibu terlambat mungkin tadi masuknya ya. Ya, jadi pada awal pertemuan tadi sudah kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa takut itu ada 2 macam. Ada takut ibadah, takut dalam rangka pengagungan, takut dalam rangka tunduk, merendahkan diri kepada yang ditakuti. Nah, ini yang hanya untuk Allah.
tidak boleh sama sekali diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takut jenis yang kedua, yaitu namanya khauf tabi'i. Rasa takut yang memang tabiat manusia memiliki hal itu secara alami, itu memang Allah berikan kepadanya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi contoh-contoh, takut perampok, mungkin orang jahat, takut nyebrang sungai kalau tenggelam tidak bisa renang, takut harimau. Maka itu takut yang asalnya apa? Mubah. Itu adalah takut yang mubah, takut yang dibolehkan. Dan itu tidak termasuk jenis syirik, meskipun kepada selain Allah, karena itu suatu yang alami. Ya, sehingga itu suatu yang alami. Nah, kapan itu diharamkan? Kalau itu menjadikan kita meninggalkan kewajiban. Seperti ya, takut dicela manusia, akhirnya apa? Meninggalkan dakwah. Nah, seperti ini tadi tercela haram karena itu adalah dari syaitan, ya, yukhawifu awliya'ahu, ya. Setan menjadikan kalian takut dengan wali-walinya atau bala tentaranya dari golongan manusia. Ya, jadi seperti itu, Ibu, wallahu a'lam. Takut itu ada dua macam, ada takut yang merupakan ibadah dan itu yang hanya untuk Allah, di situ dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, ya. Tapi takut yang tabi'i, ya seperti tadi contoh-contoh yang jenengan sebutkan, takut nyebrang sungai, takut orang jahat, takut apalagi mungkin disengat kalajengking, takut digigit ular, itu adalah takut yang alami dan itu tidaklah tercela sama sekali dan itu asalnya adalah suatu yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, maaf, masih dengar Ustadz saya? Iya, Bu. Enggak, yang maksud saya kan tadi Ustadz bilang ada khauf dan satu lagi ada apa Khosyah. khosyah. Khosyah itu kan termasuk di dalam khauf kan, ya. Terus yang saya mau tanyakan, apakah definisi khauf itu sama dengan takut yang Indonesia? Jadi secara umum, secara keseluruhan. Kan kalau khosyah itu kan terbatas ya dengan ya itu dengan ilmu dan apa kemuliaan terhadap orang yang kita takutkan, terhadap sesuatu yang kita takutkan. Nah sekarang saya mau khauf, kalau khauf itu apakah artinya itu secara umum gitu maksudnya? Iya, secara umum. Iya. Oke, ya itu yang saya minta definisi batasannya. Jadi, ya batasannya dua tadi itu. Sehingga Ibu sebutkan tadi itu contoh-contoh dari khauf yang dibolehkan, takut yang dibolehkan. Khauf ya artinya takut. Ya, cuman takut itu juga ada dua macam tadi itu. Ya. Ya, Ustaz, ya, saya paham. Jazakallahu khair, Ustaz. Naam, wa jazakillahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Mungkin yang lain? Assalamualaikum Ustadz, sebenarnya ini saya tidak jadi tanya karena penjelasan Ustadz barusan sudah jelas, saya sudah paham. Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sepertinya sudah ada ya yang angkat tangan. Kalau gitu kita cukupkan. Insya Allah sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Atau masih ada lagi? Ini ada satu lagi, Bu Rina. Silakan Bu Rina untuk diaktifkan mikrofonnya. Ya, Bu harus di... Ibu Rina, silakan mikrofonnya diaktifkan baru memulai pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar kalau misalnya takut sama hantu itu juga tidak boleh, termasuk yang dilarang. Apa gimana tadi Ustadz yang tadi Bu Nina tanya itu termasuk takut yang diperbolehkan, tapi saya pernah dengar atau baca kalau takut sama hantu atau itu yang termasuk yang dilarang. Takut sama jin ya, Bu ya? Ya, hantu. Kadang-kadang bilang jin. hantu atau apa jin. Ya. Iya. Baik. Wallahu a'lam. Takut kepada jin ini suatu yang tabi'i karena apa? Memang jin itu bisa memadorotkan kita. Tapi hendaknya dilawan. Dilawan dengan apa? Ya tadi,
sekiranya jin itu semuanya kumpul untuk madaratkan kita, toh tidak bisa madaratkan kecuali atas izin Allah. Ya. Tapi seorang takut kalau kena gangguan jin, takut kalau sampai kerasukan jin misalnya, maka ini asalnya adalah takut yang alami, tabi'i, wallahu alam. Karena apa? Karena memang betul-betul jin itu bisa apa? Mengganggu, bisa merasuki, ya kadang juga bisa membawa sihir, menimbulkan kemadharatan, memang betul-betul bisa. Ya memang benar-benar bisa demikian. Berbeda lagi dengan tadi dengan lebih rinci lagi kalau misalkan lewat pohon besar, kemudian di sana diyakini ada penunggunya, kok kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Ini yang tidak boleh. Atau meyakini bahwa penunggu itu kalau nanti kita tidak klakson lewat situ, begini dan begini. Ini yang tidak boleh. Ini tidak ada asal usulnya, harus begini, harus begini usulnya. Tapi takut, hanya sekedar takut, adanya ketakutan kalau nanti jin itu bisa mengganggu manusia. Ya. Tapi hendaknya banyak-banyak dilawan. Jangan nanti semua takut. Mau keluar rumah dikit takut. Mau tinggal di rumah pas suaminya pergi takut. Ya, akhirnya banyak kebaikan yang terlewatkan. Tapi secara asal takut kepada jin, karena memang jin itu bisa memberi madarat, maka itu suatu yang tabi'i, suatu yang alami. Sampai di sini aja itu dibolehkan. Nah, diikuti rasa takut ini dengan apa? Banyak doa sama Allah, banyak zikir, membaca Al-Quran, yang dengannya insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Tapi kalau sampai rasa takut ini membawa kepada hal yang haram, meyakini suatu keyakinan yang haram, maka ini menjadi sesuatu yang wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan, kayaknya Ummu Adam ada yang Jadi mau bertanya. tadi ya Hutso. Enan imut skunan desaan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suaranya kedengar ini Ya, Bu, pelan terdengar, sekali. Bu. Ya. Nah, tadi soalnya sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan punyanya Ibu Rina. Cuma yang terakhir saya nggak terdengar. Cuma saya mungkin ada tambahan yang itu tadi saya mungkin agak lebih detail lagi untuk takut kepada jin. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan punyanya Ibu Rina tadi. Cuma kadang-kadang kita memang ada melihat anak kecil yang dimasuki jin atau takut karena jin. Terus kalau kita misalnya kita tuh yakin kalau misalnya dan takut sama jin, tapi sebagai antisipasi karena kita itu yakin. Jadi misalnya kita itu tutup pintu, kita dianjurkan kalau misalnya sebelum maghrib itu tutup pintu, baca doa bismillah, atau supaya kita itu mestinya minta perlindungan pada Allah gitu. Tapi seandainya toh sudah kita itu berdoa, tahu-tahu kita itu bangun malam ada ya seperti jin itu, karena itu juga itu muncul gitu, itu maksudnya bagaimana? Apakah benar? Maksudnya jin itu hanya menampakkan pada orang-orang yang kurang beriman atau kepada semua orang yang dia maui itu? Itu yang pertama, Ustadz. Terus nanti kalau masih ada waktu saya mau ada tanya, tapi nggak ada hubungannya dengan ini antara takut kepada Allah itu. Begitu saja dulu, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan ini saya belum tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Apakah yang ditampakkan jin itu, apakah yang manusia yang ditampakkan jin kepadanya hanya orang-orang yang lemah imannya? Wallahu a'lam. Karena pada asalnya ya, memang benar, jin kadang bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Apakah itu melazimkan bahwa orang ini mesti orang yang lemah imannya? Saya belum tahu. Wallahu a'lam. Tapi tadi sudah benar. Artinya ya kita berdoa kepada Allah. Ya, takut yang alami ini menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak berdoa ketika keluar rumah, ketika nutup pintu, ketika ini. Nah, qadarullah kalau memang ditampakkan, ya sudah semakin banyak aja berdoa kepada Allah.
dan kita yakini bahwa jin tidak akan mampu memudaratkan kita kecuali itu atas izin Allah. Kalaulah dia memudaratkan kita, itu semua sudah menjadi takdir Allah, ya. Kita harus bersabar, ya, dan kita lawan dengan membaca ayat kursi, dengan baca zikir-zikir. Ya, adapun kelaziman, apakah mesti ini orang yang lemah imannya nih yang ditampakkan jin kepadanya nih? Nah, ini saya belum tahu. Memang pernah kita mendengar ada yang mengatakan orang yang bisa melihat jin itu berarti di dalam dirinya sendiri itu ada jin. Ada yang mengatakan demikian, tapi wallahu a'lam, saya sendiri belum tahu pasti tentang hal itu. Ya, mungkin ya, kita perlu bertanya kepada yang lebih tahu atau mencari pembahasan hal ini, pembahasan tentang ini daripada keterangan para ulama. Wallahu a'lam, saya tidak mengiyakan, tapi saya juga tidak mengatakan itu tidak. Jadi saya belum tahu ya apakah demikian. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini dulu Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah habis. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita simpan untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.